akses adalah mengambil dokumen tersebut, rekaman tersebut dijadikan dokumen alat bukti sesuai KUHP 184 dan diserahkan kepada penyidik. Ini loh Pak Polisi, ini loh Pak Jaksa, bukti bahwa saya di dalam melakukan komunikasi dengan Nikita Mirjani itu sudah saya dokumentasikan. Itulah bukti yang mengindikasikan seseorang mengakses dengan dasar barang bukti, Bapak. Jadi menurut saya dengan alasan apapun mengakses tanpa izin, ya kan? Kalau dalam pembicaraannya tidak ada RJ melakukan perbuatan melawan hukum karena sama-sama lagi nelpon. Karena dia melakukan suatu perbuatan melawan hukum, mengambil dokumen yang tidak dibenarkan oleh peraturan undang-undang sehingga menjadi barang bukti, maka linier pasal tersebut mengatakan bahwa Reja Gladys adalah orang yang mengakses tanpa izin Nikita Mirjani dan dijadikan dokumen untuk dijadikan barang bukti. Dan menurut pasal 31 ayat 1 itu, barang bukti itu menjadi tidak sah karena perasa pasal di akhir pasal tersebut dengan cara apapun. Saya jelaskan dengan cara apapunnya. Contoh, kalau nelpon ke SM, Bang Senses, Bang MA, Bang Silet, biasanya ada fitur merekam. Bang RD, saya potong dulu Bang Kalau RD. di WhatsApp biasanya dia punya handphone dua. Bang RD. Handphone A sama handphone B. Handphone A sedang menelpon dengan Nikita Mirjani, handphone B sedang melakukan perbuatan melawan hukum, merekam, menyadap tanpa hak dengan cara apapun. Nah, cara apapunnya itu sudah dilakukan oleh RJ, dijadikan barang bukti. Paham kan? Lanjut. Bang RD, Belum Bang paham, RD, Nir. Bang RD, Masih belum Bang RD, paham. kita ini kan lagi diskusi ya. Tapi kayaknya teman-teman Anda itu sudah berpikiran lain. Jadi Maksudnya, oke lah, saya turun diperjelas aja. aja lah kalau ngomong. Saya Jangan turun menuduh-nuduh aja, orang. ya. Jangan Tuh, menuduh lihat orang. lihat aja di kalau bawah itu. berdiskusi, biasakan Lihat di kalau bawah. berdiskusi jangan menuduh orang. Kami tidak pernah menuduh kalian di sini. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Udah, Anda nggak bisa nerima Assalamualaikum kenyataan. warahmatullahi Anda itu wabarakatuh. nggak mampu menelaah, tapi Anda menyalahkan orang. Ah, kau ini. Sebenarnya sih So karena yes itu lagi kau. nggak paham. So yes, Ah, otak nggak nyampe kau turun. say yes. Cobalah sama Bang Deddy itu. Iya, Bang Deddy KRD. coba terjemahkan. Paham nggak Bang Deddy? KRD, aku paham. Seharusnya lebih ditekankan gini sebenarnya, biar si KNR itu paham. Mengambil rekaman foto video tanpa izin itu adalah tindakan pidana. Karena gini KRD, menurut aku gini ya. Kita orang Indonesia itu sangat lupa terkait dengan konsensus, kesepakatan. Nah, berarti gini, kita siapapun itu, kita harus ada kesepakatan. Kayak gini, KRD bisa nggak aku rekam pembicaranya kita? Kalau nggak dikasih, berarti nggak bisa dong. Tapi kan si RG kan nggak pakai gitu. Ini keren ini yang punya etika itu bilang dulu, boleh nggak Kak Niki aku ngobrolnya direkam? Dia Iya, tidak seharusnya akan gitu. tersangkut pasal 30 ayat 1. Kak, Iya, betul itu. seharusnya gitu. Jadi gini, kalau dari pasal itu aku mengambil gini. Sebenarnya kalau si RG itu pakai konsensus bertanya, Kak Niki bisa nggak aku rekam pembicaraan, atau Kak Mail bisa nggak aku rekam pembicaraan kita berdua gitu loh. Itu kalau diiyakan berarti RG itu bebas dari tindakan pidana gitu loh. Dan sebenarnya ini menjadi poin besar buat aku. Kenapa? Karena budaya orang Indonesia itu terkait adab menanya izin dari orang itu sudah hampir tidak ada, kakak. Aku jujur ya, aku dididik oleh orang tua aku, apapun yang bersangkut paut dengan orang lain harus minta izin, mau bentuk apapun itu. Jadi aku kalau mau foto dengan teman-teman aku minta izin ke 3 orang itu. Kalau seandainya 3 orang mau foto, bisa nggak aku ambil gambar? Bisa nggak aku ambil foto? Seharusnya gitu mungkin dijelaskan ke Kak Ner. Betul, Bang. Oke, siap. Tuh. Ya, jadi untuk itu Ini tadi saya tambahin ya. Di dunia sebentar. ini juga Saya kalau mau Bang kentut Deddy di itu ya sini, di depan orang. karena tadi ya. rekan Bang Deddy Permisi tidak kalau nggak mau bisa kena tabok. paham.
Coba Bang Deddy sangkal pernyataan pasal 30 ayat 1 yang dijadikan barang bukti oleh penegak hukum, kepolisian maupun jaksa penuntut umum. Nilai pembandingnya sekarang Fahmi melaporkan RJ terkait pasal tersebut dan diterima, sudah masuk penyidikan. Nah, pertanyaan saya, kalau ditetapkan sebagai tersangka, RJ sudah melakukan tanpa hak perekaman dan penyadapan yang tidak dibenarkan oleh pasal 30 ayat 1, kita uji apakah barang bukti itu masih berlaku dan tidak akan membuka keyakinan hakim bahwa ada sesuatu hal yang dipaksakan. Silakan Bang Deddy. Nah, aku baru tahu kalau di dalam pasal itu yang dilaporkan itu adalah RG. Setahu aku kan nggak disebutkan bang yang terlapornya, benar kan? Nah, dia menganggap barang bukti yang dia dengar dari TikTok itu adalah dari penyadapan. Jadi gini bang, kita normatif ya. Ini aku normatif nih. Masalah barang bukti yang di ilegal atau tidak ilegal atau ilegal, ya kan? Di dalam kasus Reza Gladys ini tidak ada pengaruhnya dengan laporan tersebut. Kenapa? Karena barang bukti yang diajukan Reza Gladys, rekaman itu sudah diperiksa oleh aparat penegak Kasir hukum naik dan kasir. itu Kasir dinyatakan naikkan sah. kasir. Makanya bisa berlanjut sampai ke Turunkan persidangan. saya jadi itu ya, naikkan kasir. Nah, terkait ada laporan ini terkait penyebaran. Siva turun dulu. Aku Siva. aja. Ini terkait tentang penyebaran. Jadi itu kasus baru lagi. Tunggu aja Bang. Bang Seses. Aduh. Bukan berarti gara-gara penyebaran itu ini ilegal, kecuali cara mendapatkan barang bukti Reza Gladys ini dengan cara yang ilegal. Itu bisa dipatahkan. Tapi dalam kasus ini yang dilaporkan ada barang bukti yang didapatkan secara sah, ya, menurut Reza Gladys ya, menurut aparat penegak hukum sah. Kemudian di sisi lain ada pihak yang dirugikan karena ada rekaman yang disebarkan dan merugikan salah satu pihak, misalnya Ismail. Nah, begitu bang, ini dua kasus berbeda gitu loh, paham kan? Ini dua kasus yang berbeda. Nah itu, kalau misalnya abang bilang Reza Gladys menyadap, kalau menurut aku tuh salah. Contoh penyadapan yang dilakukan itu adalah Bukan menyadap KPK, terus dapat dari mana, Dedi? Kalau bukan menyadap, Bentar. dapat dari mana menurut pandangan kau? Ya ini Maksudnya makanya bukti kalau rekaman itu dapat dari mana? Menggunakan HP lain. Keluar dari namanya lubang sadap, tanah. Dedi. sebentar. Menyadap itu namanya. Mereka menggunakan Mungkin kau berpikir saat itu handphone keluar lain dari ya. lubang tanah, mungkin rekaman itu. Kalau kau bilang itu bukan rekaman suara itu penyadapan. jelas. Rekaman suara itu jelas. Kalau menurut Loh, saya, Sebentar, yang Bang menjadi Deddy. barang Bang Deddy bukti, sampai- itu Ded, jadi barang itu kan bukti sudah ke diakui polisi. oleh Mufid. Sudah Gimana diakui oleh suami Mufid Reza aja bahwa udah ngaku kau Ya, masih berkeras ya, oke, utang. Bentar, jawab. Bang Ses. Bang R. ya aku jawab ya. Ya, bentar. Ini yang Bang Deddy, Iya. sebentar. Sampai di situ dulu. aku belum Enggak, selesai sebentar. lagi Bang Deddy, menjawabnya. sampai di situ dulu. Udah selesai. Nanti saya ngomong sebentar, Bang Deddy lanjutkan. Biar satu arah. Jadi kalau menurut Ya. saya Bang Deddy begini. Kalau yang lawan bicara saya seorang advokat, maka sudah paham dengan apa yang saya sampaikan. Tapi kalau Bang Deddy, saya memberi saran ya, mudah-mudahan Bang Deddy menerima saran saya dan diterima dengan lapang dada. Pak, kita itu sama-sama melihat fakta peristiwa hukum Nikita Mirzani. Bapak jangan membela RJ bahwa rekaman itu RJ tidak tahu. Mohon maaf, jadi kebalik ini masalahnya. Berarti kalau begitu pendukungnya RJ yang bodoh, bukan pendukungnya Nikita Mirzani yang Itulah bodoh. makanya dengarkan Karena dulu saya lah tahu aku semboyan selesai kalian ngomong. pendukungnya RJ adalah orang-orang cerdas dan pintar. Saya mau jadi pintar ikut kalian. Yang memberikan barang bukti atas laporan Nikita Mirzani telah melakukan pasal yang didakwakan itu adalah RJ. RG. Nggak mungkin orang lain, RJ. Bang Deddy, secara kosalitus hukum Nah, mengikat adalah paham. dia yang memberikan dua alat bukti. Yaitu menjadi suatu kewajiban sesuai KUHP 183 184 adalah seorang yang melaporkan atau yang menuntut. Catat, satu itu. Kedua, ketika kita berbicara terkait dua hal yang berbeda, mau Mail mau Nikita Mirzani yang dijadikan dasar bukti,
Tetap itu sesuai pasal 30 ayat 1, siapapun tidak diperbolehkan menyadap, merekam, mengakses dan menjadikan dokumen alat bukti dengan cara apapun. Nah, itu sesuai. Saya kalau misalkan Bang Deddy nggak percaya pasal tersebut, silakan uji di Mahkamah Konstitusi, pasal tersebut tidak relevan. Tetapi faktanya saat ini Bang Deddy, substansinya saya bertanya ke Bang Deddy dan dijawab pertanyaan saya, ketika status RJ, ya jangan bilang di sini RJ yang bukan dilaporkan, jelas kok di situ. Kalau seandainya RJ ditetapkan sebagai tersangka dengan melakukan perbuatan melawan hukum tanpa hak mereka menyadap pembicaraan orang lain dengan cara apapun yang melawan hukum sehingga dijadikan dokumen barang bukti sebagai barang bukti ilegal menurut saya karena melawan hukum gitu kan. Kalau pertanyaannya, kalau seandainya RJ ditetapkan sebagai tersangka bahwa dia adalah orang yang melakukan hal tersebut, apakah barang bukti di kejaksaan itu masih relevan dijadikan alat bukti untuk melanjutkan kasus Nikita Mirzani atau hakim punya pandangan lain? Nah, itu pertanyaan saya. Silakan dijawab. Bang, aku kan baru tahu nih katanya yang dilaporkan RG, karena aku baru tahu nih. Benar nggak itu informasinya atau baru isu aja? Itu dulu lah, aku tanya dulu, sebelum aku jelasin. Apa gimana tadi? Nah, ini kan aku mau jawab, aku mau jawab, tapi aku mau tanya dulu karena aku baru tahu informasi ini. Yang kata Bang Informasinya yang mana? RG yang Pertanyaannya apa? Pertanyaannya. apa betul itu RG yang katanya Bang RD tadi itu yang dilaporkan? Aduh, Ded. Atau itu hanya isu? Kau masih bertanya, Ded. Kalau isu itu sudah ada kompres dari Bang Fahmi. Berarti kau nggak ngikutin. Kau itu kalau berpandangan hukum di podcastnya pendukung lihat Nikita konferensi terakhir dari Bang PH Fahmi, Nikita RD yang Mirzani, kau dilaporkan Bang ikuti. Jangan kau ikuti PT dari sebelah kamu doang. Jadi kau berpandangan itu bisa menelaah sendiri. Dedi, kau cek akun SNNTB. Gitu. Malu kau bertanya kayak SNNTB, gini. kau cek akunnya tuh. Astaga, nggak usah Di situ ada di panjang-panjang. Jawab post pertanyaan itu. aku cuma itu doang. Pertanyaan aku cuma itu aja, iya atau enggak, itu aja jawabnya harusnya. Iya, jawabannya pasti Iya, iya lah. maaf, saya lanjutkan. Jadi gini, ternyata teman-teman Bang Deddy tidak mengetahui bahwa RJ yang dilaporkan. Menurut informasi berita rilis dari Bang Fahmi menunjukkan kepada publik dan menyampaikan kepada publik bahwa RJ telah dilaporkan terkait yang saya sampaikan tadi bahwa tanpa hak mereka melarang dengan cara pun bla bla bla, dan sudah masuk SP2 penyidikan. Dan dia menyampaikan di akhir konferensi pers tersebut, kalau seandainya Bang Deddy menguji kepada alat bukti dan memang alat bukti ini yang dilakukan oleh Nikita RJ ini sudah masuk ke persidangan dan ternyata Bang Fahmi menyampaikan di ruang konferensi pers bahwa laporan dia itu tidak diterima, itu sudah diterima Pak, kalau nggak salah 2 bulan yang lalu itu Pak laporan diterima. Jadi sudah pro justia, sudah dilakukan bahwa apa yang menjadi unsur perbuatan melawan hukum itu sudah ditetapkan dengan laporan polisi. Nah, sekarang pertanyaan saya nih, anggaplah Bang Deddy baru tahu ya Bang Deddy ya bahwa RJ dilaporkan. Pertanyaan saya, kan Bang Deddy sudah paham. Seandainya Bang, kalau betul memang yang dilaporkan ini adalah RJ dan dia akan menjadi tersangka, pertanyaan saya, apakah mungkin proses hukum yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terdakwanya Nikita Mirzani dengan dasar-dasar alat bukti yang dihasilkan dengan cara-cara ilegal tersebut, apakah pengadilan akan terus berlanjut atau pengadilan ditutup oleh hakim atas kewenangan hakim karena tidak kesesuaian barang bukti sesuai dengan regulasi undang-undang? Itu pertanyaannya Bang Deddy. Itu pertanyaannya itu. Kita bicara normatif Bang ya, kita bicara aturan aja. Kalau barang bukti didapat dari hasil penyadapan, ya kan? Itu kan sudah sama-sama tahu kita. Kalau dari hasil penyadapan ya itu sudah jelas, hanya bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum dan mendapatkan izin dari pengadilan. Itu sudah jelas tuh, nggak perlu kita debatkan lagi kalau soal itu. Nah, di dalam kasus ini mari kita lihat. Pasal yang dilaporkan adalah tentang penyadapan. Oke, nggak, kita lihat nih, kita normatif aja nih. Dalam kasus ini kan dilaporkan tentang penyadapan, ya. Nah, ini kalau betul ya, kata kalian ya, ini kan aku nggak tahu nih, kalau misalnya betul
yang dilaporkan RG dan RG naik tersangka, ya kan misal ya, ya kan berarti normatifnya diduga kuat dia melakukan penyadapan, bener nggak? Nah, kan kita normatif aja nih, diduga kuat dia melakukan penyadapan dan tentu harus masuk ke persidangan biar ada vonis kan begitu kan? Nah baru nanti itu bisa jadi yang namanya nopum, barang bukti baru untuk mematahkan itu sambil sidang yang kita ini berjalan kan? Mungkin ya nanti sidang Nikita Mirzani ini tetap terus berlanjut sampai putusan. Nah, kalau sidang RG ini kalau emang betul ya dia seperti informasi yang kalian bilang, tunggu vonis nanti hasil vonis ini bisa jadi novum kan begitu logika berpikirnya kan. Nah, sekarang aku mau cek dulu nih apakah benar informasi yang dari teman-temannya atau gimana atau enggak aku belum tahu. Gitu aja. Nih, Bang Deddy, kalau boleh. menurut Makasih ya, Dedi tadi Bang Irdilau ya, kalau kita simak dari Dedi ini sidang ini tetap berlanjut. Urusan rekaman pals itu rekaman yang disadap ini nantilah begitu. Maksud dari inti pembicaraan dia begitu. Ya, berarti Dedi ini bersidang dengan alat bukti ilegal, ya. Apakah bisa barang bukti ilegal yang jelas-jelas itu jika sudah ada tersangkanya ditetapkan jadi tersangka itu bisa dijadikan barang bukti, Ded? Bisa. Kau mau? Jadi gini, Bang. Seandainya kau berperkara, kau dihadapkan dengan perkara seperti itu, mau nggak? Nggak, biar Bang RD aja yang menanggapi aku tadi karena dia kan Loh. pengacara. Dia lebih tahu. Coba Bang. Ya ini bukan urusan pengacara Jadi per pengacara. begini. Di sini banyak bukan Begini, pengacara. Bang Bang, Deddy. analisis aku sambil berjalan kasus Lah, NMM itu loh. sambil juga berjalan kasus ngisi RG. Begitu Bang. Oke, sebentar Bang Deddy. Saya hargai Bang Deddy cerdas dalam pola pikir ketika ngobrol dengan saya. Bang Deddy sudah mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh para penegak hukum dengan memaksakan alat bukti. Oke, saya yang menjawab sendiri teman-teman. Ketika ruang pengadilan tempat mencari keadilan, ya kan melakukan dengan cara-cara, saya pernah ngomong ya di ruangan Senses 3 bulan setengah yang lalu, saya meyakini akan ada monyet coklat atau oknum penyidik, saya pernah mengatakan itu, ya kan. Terus selama ini makin terbuka kan teman-teman, lantangnya Nikita Mirzani melaporkan ke KPK segala macam. Ini saya kasih analogik yang tidak menyudutkan siapapun, tapi saya menyudutkan para bangsat, para oknum, para bajingan di pengadilan ketika mereka benar-benar melakukan abuse of power, kekuasaan. Yang pertama, ketika status tersangka RJ dengan merekam tanpa hak dan dijadikan sebagai tersangka, maka hakim yang mulia akan mempertimbangkan barang bukti tersebut. Ya, berarti kan cacat hukum. Nah, apalagi benar dibumbui dengan adanya penyuapan dan lain sebagainya. Anggaplah sebagai netizen pemerhati, ya, adanya dugaan konspirasi jahat. Berarti antara kepolisian, kejaksaan dengan kehakiman, kalau prasadia di persidangan ini akan dilanjutkan, hei teman-teman dari Sabang sampai Merauke, saya kabarkan Erdelau sebagai penegak hukum dan sebagai seorang advokat telah terjadi kriminalisasi hukum di Pengadilan Jakarta Selatan untuk memenjarakan Nikita Mirzani sebagai warga negara yang dimana sampai saat ini terjadi hal-hal yang janggal dalam penegakan hukum. Kita harus lawan itu, kita harus dobrak itu demi rakyat untuk keadilan. Nikita Mirzani salah satu rakyat Indonesia yang harus kita bebaskan. Karena apa? Sudah saya jalan dari awal. Nah, tapi gantung. Apakah ada pertanyaan dari netizen Bang RD? Apakah enggak barang bukti itu nanti tidak akan jalan segala macam? Yang pertama, percaya kepolisian sudah diterima laporan polisi pro justia yang mana itu sudah memenuhi unsur. So, ini penyidikan dan penyelidikan sebentar lagi jalan. Ya, coba jangan kata orang hukum teman-teman. Kata netizen, kata rakyat yang nggak ngerti hukum. Kalau memang pasal 31, kalau misalkan memang mau dipaksakan, Bang Deddy, kasus ini terus bergulir, silakan lawyernya RJ melakukan judicial review di komisi di Mahkamah Konstitusi pasal 31 itu untuk dihapuskan, untuk ditiadakan. Baru perkara ini akan lanjut sampai inkrah. Tetapi kalau seandainya ketetapan tersangka melekat kepada RJ dan ditetapkan sebagai sama-sama terdakwa,
Saya sangat meyakini bahwa RJ akan diperlakukan seperti Nikita Mirzani saat ini dan Nikita Mirzani akan bebas secara hukum. Tepuk tangan teman-teman. Terima kasih. Bang, bentar bang, aku tambahkan sedikit bang. Bisa juga kalau menurut aku nanti barang bukti ini nanti dibantah oleh PH-nya Nikita Mirzani terkait rekaman itu yang kebetulan dia sudah laporkan di perkara lain. Bisa aja bang di sidang ini dia buktikan itu, dia permasalahkan. Jadi nanti kalau misalnya berhasil pasti berdampak positif bagi NM. Udah pasti itu bang. Nah nanti vonis dari NM ini ketika itu berhasil diterima oleh hakim bahwa barang bukti itu rekaman itu ilegal misalnya, kan ada dalam putusan nanti bang, otomatis akan putusan ini bisa menjadi bukti tambahan di kasusnya yang penyadapan. Nah gitu bang, itu kalau memang informasi dari kalian benar ya, kan gua nggak tahu nih soalnya nih. Nah gitu bang. Bang Dedi, izin Bang Dedi. Ini bukan soal bukti tambahan Bang Dedi. Ini tugas kita, orang-orang yang waras, orang-orang yang melek hukum, orang-orang yang cinta kepada keadilan, menyambung ayat-ayat konstitusi yang sudah dipotong sama mereka. Melurusan ayat-ayat konstitusi yang sudah dikriminalisasi oleh mereka. Itu dengan hanya saya sekarang menggelora menyampaikan substansi hukum yang sebenarnya, tidak ada lagi unsur kebencian antara pendukung Nikmi dengan ada lagi saking jasman atau berbahasa metafora. Saya ingin kalian benar-benar penegakan hukum. Yang berbicara ini bukan Gojek, bukan tukang beca, bukan tukang bangunan. Saya seorang advokat dan saya memahami beberapa konstruksi hukum yang sudah dilakukan dalam persidangan ini. Sekarang teman-teman Nikita Mirzani jangan kemana-mana untuk membela Nikita Mirzani. Kalau sepakat dengan saya, support, dukung pelaporan Bang Fahmi untuk RJ segera menjadi tersangka, sehingga akan terjadi aksiomedisme, kebingungan yang sangat tinggi antara orang yang membuat BAP, orang yang mendakwa, juga hakim yang akan memutus. Ya, kita sepakati teman-teman. Kalau kita selama ini hanya di luar konteks saling membabi buta, kita itu semuanya saudara teman-teman. Saya bersyukur kepada Tuhan, teman-teman saya, saudara-saudara saya, Bang Dedi, Bang Sese, semuanya pun bisa tentang hukum yang sebenar-benarnya untuk rakyat demi keadilan. Pahami di situ, jangan sampai debat kusir hanya untuk menjatuhkan satu sama lainnya. Jadi Bang Dedi pun di sini notabene Bang Dedi bukan seorang penegak hukum, masyarakat biasa, influencer, netizen, segala macam bisa bersinergi dengan saya. Tapi saya dengan Bang Dedi ketika Bang Dedi memahami dengan apa yang saya lakukan. Dan Bang Dedi, apa yang saya katakan sesuai dengan fakta hukum. Dengan pelaporannya Bang Fahmi tentang proses penerimaan laporan, penyelidikan. Nah, kalau sebentar lagi kita jadi tersangka, itulah pertaruhan antara kasus Nikita Mirzani di persidangan. Terima kasih. Ya, tapi kasus Nikita Mirzani ini kan nggak bisa berhenti tengah jalan bang, tetap harus sampai vonis bang. Itu poinnya di situ ya. Oke. Kan Bang Dedi, begini, kita pahami bahwa sidang itu harus selesai. Bang Dedi mungkin kalau di perdata mengenal dengan NO ya, pengadilan tidak bisa menerima pengambilan keputusan karena dua alat buktinya yang bermasalah, ya kan, gugatannya abskuribel dan lain sebagainya. Ya, sekarang begini Bang Dedi, apa gejolak rakyat seluruh Indonesia setelah pendapat hukum Erdelaw ini diasumsi oleh otak mereka dan memang sesuai fakta. Nah sekarang begini loh Bang Dedi, orang menuduh dengan menyadap, dibenarkan oleh penegak hukum. Memang ada pengecualian, boleh pihak kepolisian jangan berkelit lagi siapa yang menyebarkan berita tersebut. Yang memberikan bukti percakapan itu adalah RJ kepada penegak hukum. Titik final di situ. Coba tadi kita ulang-ulang baca 30 ayat 1, 30 ayat 1. Di situ barang siapa tidak boleh menyadap, tidak boleh merekam dengan cara apapun. Nah, sementara alat bukti tersebut dipakai untuk persidangan untuk mengkriminalisasi warga negara Republik Indonesia. Nah, sekarang ada upaya hukum yang dilakukan oleh pihak Nikita Mirzani untuk melakukan upaya hukum pelanggar hukum tersebut dibenarkan oleh pihak Polda, diterima oleh pihak Polda, diproses hukum oleh pihak Polda. Dan kalau terjadi sebagai tersangka,
sekarang gini, apakah penetapan tersangka Reza Gladys dan mungkin selanjutnya terdakwa, apakah persidangan ini akan dilanjutkan? Ya, menurut saya nggak mungkin dilanjutkan kasus perkara ini. Karena apa? Dengar baik-baik. Kenapa RD Law begitu lantangnya kasus ini tidak bisa dilanjutkan? Karena apa? Loh, alat buktinya yang menjadi sengketa di sini karena sah untuk mendakwa seseorang, untuk menarapidanakan seseorang, untuk menjatuhkan vonis seseorang adalah 5 alat bukti yang lengkap sesuai dengan regulasi pasal 183 184 gitu kan. Nah, alat bukti itu tersumpah, alat bukti itu terukur. Ya. Mana peran alat bukti yang lain, saksi nanti yang akan menegaskan. Kalau saya dipanggil menjadi seorang saksi di persidangan, saya akan lantang mengatakan, yang mulia, kasus ini adalah abskuribel. Kalau di perdata ya kan, tidak bisa diterima oleh hukum acara pidana. Karena apa? Karena alat buktinya tidak sesuai dengan regulasi yang diatur oleh undang-undang. Nah, kenapa Anda bisa berbicara begitu? Buji pembandingnya adalah ketetapan tersangka RJ di Polda Metro Jaya, orang yang tanpa hak menyadap itu sudah dibenarkan menurut penyidikan awal. Nah, ketika nanti ini akan dilanjutkan berbarengan sidang, masa hakim sama jaksa mau berkutat di situ? Yang ada malu dong mereka. Ya, malu mereka mau meletakkan permasalahan hukum ini yang viral ini mengedepankan kedunguan di masyarakat. Muak saya sebagai penegak hukum lihat penegakan hukum seperti kayak begini. Ah, gini Bang, ini kan kebetulan aku sendiri yang berbeda nih. Jadi biarkan aku yang bertanya sama Bang RD atau memberikan tanggapan. Jadi gini Bang, kalau menurut aku Bang ya, kalau memang misalnya dikatakanlah bukti rekaman Mail itu dikatakan ilegal, kita anggap seperti itu ya, walaupun baru dalam tahap penyidikan, udah adalah tersangkanya misalnya, ya kan? Nah, kita perlu kaji lagi Bang, kira-kira kasus merasanya bisa dihentikan nggak di pengadilan ini? Aku rasa nggak mungkin berhenti Bang, tetap lanjut. Kenapa? Karena perlu diuji. Apakah mungkin? Aduh, diam dulu. Enggak, kok pakai aku tuh hanya nyambung bicara sama Bang RD. Pakai DP. Pakai DP deh. Apalagi lah, aduh, ini orang yang nggak bisa diskusi nih Bang RD nih, orang-orang ini nih, tengok nih. Apapun nggak bakal mudeng, karena lu pakai rasa, nggak pakai otak. Narasi dibalas narasi, Oke, bukan siap serang sahabat. personal. Biarkan Bang Deddy menjelaskan dulu. Malu aja lu. Nggak pakai otak. Paham? Kalau serang personal, anak pakai baru rasa, bisa rasa bos. strawberry, rasa jambu. Apa lah ini? Aduh, nggak ada isinya nih. Host, turunkan aja nih orang-orang kayak gini nih, nggak jelas. Kenapa lu? Yang nggak ada isinya, lu kok. Nggak ada isinya. Lu Nggak layak berdebat sama gue. Isinya apa? Kangkung, Lu nggak layak sayur, berdebat genjer. sama gue. Kalau sama Bang RD, oke. Karena dia memahami. Kemarin lu bilang gue yang paling pintar, paling bagus. Sekarang lu bilang begini, maksud lu apa? Bang RD, inilah contoh-contoh pendukung Kenapa jadi NN. bertengkar? Bang, ilmu lu tinggi bang, ilmu dia mah cetek, kagak sanggup dia mikirin ilmu lu bang. Sumpah dia bang. Serius bang. Aduh, Kalau ngelawan harusnya dia, narasi Bang, balas langsung narasi. aja. Kayak gue nih, Bang RD berpendapat, gue punya pendapat, saling bantahan kita. Lu dari kemarin begitu, Bukan dikasih tahu juga. bantahnya gua serang tetap personal. begini, gua tetap begitu. Bukan gue nggak mampu serang-serang personal, tapi karena gue orang berpendidikan, gue nggak mau ngikutin orang yang nggak berpendidikan. Ingat tuh, ya gue orang Maksud lu berpendidikan, apa, nggak bilang mau orang nggak ngikutin berpendidikan? lu yang orang yang nggak berpendidikan. Lu Pak remeh. Boti, bentar Pak Lu Boti. yang berpendidikan yang mana? Silent dulu, Lu Pak dikasih Boti. tahu Biar itu jam nggak Pak mau Boti, dengar, udah biarin. yang berpendidikan deh. Namanya aja udah Mak Boti, udah nggak jelas namanya. Oh, kenapa rupanya kalau Disuruh gua nama berdebat gua sama begitu? gue yang orangnya jelas. Mana masuk lah bos. Lu Sorry. Udah. Kasihan host udah lah. Ayo. Iya, Kita dia tenang, nggak panik jaga tenang. orang. Kalau dikasih tahu orang, lu tuh gak akan paham karena di otak Gini. lu cuma apa. Soalnya gini, pertama dijamin kasihan sama host, komisi. kasihan abang gue ini sore ini manis banget loh. Dia udah kasih materi yang gue suka banget. Udah lah, Bener. jangan sia-siain lah. Bang advokat, gua kasih tahu lu ya, dari kemarin ini orang udah kita terangkan Apa juga sih ada Bang lu? Yamin menerangkan, Narasinya cuma ada itu-itu Bang doang. RD menerangkan, Percaya deh, ada Bang. siapapun menerangkan gak bakal paham. Percaya deh bang, apapun itu, Dedi itu bisa menjadi pembelajaran loh. Itu yang mematangkan kita loh. Kalau cuma Dan hanya satu kalau arah, kita belajar nggak itu nikmat. harus tahu, jangan Betul jatuh Bang di lubang Kondang. yang Bang sama, Kondang Bang. setuju aku. Bang Nggak Dedi bisa, masih sopan, Bang. dia biarin aja.
Bukan normatif lo. Bang, capek lo ngasih tahu dia, sumpah. Iya. Ya karena Makanya gini, lu Bang. maunya memaksakan kehendak lu. Itu Makanya gini, masalahnya. Bang. Misalkan kehendak gue, lu dikasih tahu secara hukum juga lu nggak bakal paham. Lu tetap kayak tadi, barang bukti sudah begini. Lu ngerti nggak ya namanya diskusi dua arah kayak Bang Pondang maksud lu? Ngerti nggak lu? Nggak ngerti deh nih Bang Pondang, makanya susah bicara orang kayak gini. Yang nggak ngerti itu gue apa lu dari tadi lu dikasih tahu sama Bang RD, dikasih tahu sama Bang Advokat, lu tuh nggak paham-paham juga, tetap lu muter-muter. Sebenarnya kalian ini punya persamaan loh. Kita semua punya persamaan loh. Sama-sama punya semangat pertama untuk hukum. Kita punya kecintaan buat Nikita Mirjani. Ini cuma sudut pandang yang berbeda aja. Hasratnya satu loh. Abang, kalau sudut pandang berbeda kita masih bisa, tapi dengan by data dan fakta. Kalau dia rasa katanya, nah itu kita terangkan dari awal. Itu kata lu, karena lu nggak nyampe isi kepala lu. Bang Pondang aja paham. Nggak masuk. Ya gimana dia. nih Bang orang? Aduh parah nih orang kayak gini. Soalnya gini Oke, bang, teman-teman, kalau sebentar kita di ya, room ini bang, sebentar unik saya di room ini ngomong. Bang unik bang. Pondang, kadang orang TikTok ini apa namanya selalu mengecilkan kita. Saya, Bang Bonang tahu kan pendapat hukum saya sekali saya nanda tangan ngasih legal opinion berapa? Sore ini gue Legal jatuh opinion cinta sama saya lo. mahal, Ini gue teman-teman, karena ini akan gue tunggu-tunggu mengubah, sama lo beli. Ini gue tunggu-tunggu sama lo. penegak hukum lainnya, proses hukum segala macam. Itu mahal teman-teman. Nah, di ruangan ini teman-teman, saya hadirkan gratis buat teman-teman agar teman-teman jangan mendukung Nikita Mirjani itu kalian dalam kegelapan, nggak ngerti ilmu, nggak ngerti apa segala macam. Ini tugas saya, tugas Bang Pondang, tugas praktisi hukum lainnya memberikan pendapat hukum. Nah, kalau begini Bang Dedi, saran saya ke Bang Dedi ya. Saya tidak akan mengurangi rasa bersalah saya ketika apa yang dilakukan oleh pendukung Nikita Mirjani atau Nikita Mirjani sendiri. Saya akan bantai kesalahan itu sendiri. Nggak peduli pendukungan Nikita Mirjani salah kepada saya. Tetapi saya ini disumpah di pengadilan agama itu untuk bukan membela satu pihak. Saya harus netral dan saya harus menegakkan hukum demi keadilan demi rakyat. Nah, ini yang saya lakukan ini bukan menggebu-gebu, saya harus mendukung Nikita Mirjani. Nah, Bang Dedi One Direction ya. Ketika sudah saya jelaskan pendapat hukum saya, Pak Bang Dedi tidak bisa menjawab, hanya bisa menjawab saya adalah orang yang tidak tahu permasalahan ini, bahwa ini dilaporkannya RJ segala macam begitu. Bang Dedi, kalau saya kalah argumentasi di ruangan manapun, saya akan mengakui pendapat hukum orang lain dan saya acungi jempol dan oke. Kali ini saya melihat kalau misalkan Bang Dedi merasa punya pembelaan, sampaikan pembelaan itu yang bisa-bisa men-trigger saya, yang bisa membuat saya tertantang untuk belajar lagi. Tapi kalau Bang Dedi menyatakan iya, tolong sampaikan Bang Dedi di ruangan-ruangannya Bang Dedi. Tolong jadikan asas di mana perasa-perasa argumentasi yang sampaikan ke Bang Dedi di ruangan Bang Dedi. Ini ada penyampaian dari Bang Erdelo begini. Apa yang harus kita bantah? Silakan bantah Bang Dedi. Tetapi apa yang saya lakukan ini saya berpikir berhari-hari Bang Dedi. Harus saya katakan apa di forum ini sehingga saya tidak dianggap untuk menyatukan RJ. Tidak, saya melihat diperlakukan seperti itu. Yang saya suarakan itu keadilan Bang Dedi. Sudah tidak bisa terbantahkan lagi Bang Dedi. Kalau ketika status RJ di kepolisian sudah jadi tersangka, hanya penegak hukum yang tidak memiliki nurani ketika masih melanjutkan perkara ini. Oke, saya jawab Bang Dedi. Tadi Bang Dedi menyampaikan, Bang, ini kan masih dalam proses pelaporan. Proses pelaporan ini adalah hal yang belum tentu mengubah proses persidangan. Bang Dedi, ketika seseorang dikatakan sebagai tersangka, maka hak negara di situ membatasi orang tersebut. Dia ditahan biar tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Dia dicekal ke luar negeri ketika ada penangguhan penahanan. Itu negara udah membatasi di situ. Dan inilah teman-teman telosnya akhirnya permasalahan Nikita Mirjani. Kenapa rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, jujur Bang Dedi, secara pribadi saya kalau dua orang ini harus memilih, saya memilih Raja Gladys. Ini saya objektif. Kenapa? Dia berhijab, Bang Dedi.
mungkin orang berhijab sholat gitu kan. Ini pribadi loh, bukan bukan saya sebagai seorang advokat. Tapi kenapa Nikita Mirjani yang barbar, yang kelakuannya menurut orang nggak benar, kenapa? Ini didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Bukan objeknya Nikita Mirjani, saudaraku. Tetapi proses hukum yang kita lihat ini adalah proses hukum yang mengkriminalisasi Nikita Mirjani. Anggaplah jangan Nikita Mirjani, seorang PSK, seorang lonte. Dia seorang rakyat Indonesia ketika diperlakukan tidak baik, diperlakukan dengan cara-cara yang benar-benar melanggar hukum. Meskipun dia penegak hukum, semua rakyat mungkin kalau Bang Deddy nggak menemukan, saya beri informasinya. Bila perlu, saya kasih nomor laporan polisinya, Bang Fahmi, untuk ketetapan bahwa beliau sudah masuk unsur dan masuk lidik. Nah, ini kan yang harus kita pertimbangkan, Bang Deddy. Jangan sampai nanti orang-orang hebat berpandangan hebat atas akhirnya Nikita Mirjani bebas. Jadi nggak merasa puas, terus rame. Ya tidak merasa puasnya dengan alasan terus berkutat kepada dua alat bukti. Nah sekarang dua alat bukti ini sedang diuji, Bang Deddy. Begitu, mohon maaf terlalu lama. Bang Pondang, host silahkan dilanjutkan. Ya, sebentar Bang. Makanya gua mau menguji pendapat Abang itu, pendapat hukum. Tapi Moon Black ini udah bikin heboh aja dia. Ya, jadi diam dulu Moon Black. Ini masih belum selesai soalnya. Ya. Permasalahannya Jadi gini, lu menguji pakar hukum lu sendiri, pakar hukum enggak. Ribet amat lu dikasih tahu yang benar kok malah lu ngomongnya. gini. Bedanya kita sama penasihat hukum, lawyer, kita jelas nggak bisa beracara, tapi kita bisa belajar hukum. Nggak mesti kita sekolah hukum. Ingat tuh, kita nih masyarakat Indonesia ini harus melek hukum. Tanya sama pengacara-pengacara kalau nggak percaya. Nggak boleh kita nggak melek hukum. Tapi kita nggak bisa beracara. Ya ingat lu, ya masyarakat kita nih kita nggak boleh bodoh hukum. Kita harus Ngomongnya melek. nggak perlu pakai lalu. Biasa aja ngomongnya. Aduh, diam aja lah ya, Di. Oke, aku lanjut sama Bang RD ya. Bang RD, gini Bang. Memang betul, kayak kita anggap ada satu alat bukti yang dianggap ilegal dan ternyata bisa dibuktikan Bang Fahmi di persidangan saat ini. Anggaplah seperti itu. Pertanyaannya, apakah itu langsung menghilangkan kasus pemerasannya? Sementara misalnya ada ternyata bukti lain, alat bukti lain yang mendukung membuktikan itu memang ada. Jadi kita belum bisa serta-merta menyatakan saat ini itu langsung persidangan itu tuh yang saat ini berjalan itu tidak bisa dilanjutkan atau nanti bakal divonis bebas. Nanti dulu kita harus tanya lagi, alat bukti lain kan minimal ada 2 alat bukti. Katakanlah rekaman ini ilegal, 1 gugur, ya kan, bener nggak? Tapi kita harus tanya lagi, ada nggak nanti alat bukti lain selain ini yang dinyatakan ilegal yang mendukung kasus pemerasan itu memang ada. Begitu pendapat gua. Silakan Bang. Baik, begini Bang Deddy. Selama Nikita Mirjani dalam proses hukum ini, dia adalah orang yang kooperatif. Datang ke kepolisian, mempertanggungjawabkan perbuatannya, jadi tersangka, jadi terdakwa. Dan Bang Deddy, perlu diingat, kasus pemerasan akan fatal ketika objek dari barang bukti yang diperkarakan itu sesuai pokok perkara itu hilang, lenyap. Ya, anggaplah barang bukti itu tidak ada, udah habis misalkan. Faktanya kan disita, faktanya dikembalikan. Memang kita sepakati bersama, apapun yang terjadi, penyitaan tersebut tidak menghilangkan jejak kejahatan seseorang. Saya berulang kali bilang sama Bang Deddy, kalau saya merujuk kepada dakwaan, saya sepakat sama negara Bang, Nikita itu penjahat. Kenapa? Karena sudah terbukti dia menjadi seorang tersangka dan menjadi seorang terdakwa, ya kan? Kalau kita pro kepada jaksa penuntut umum, nah makanya orang-orang yang selama ini
menganggap Nikita buruk, Nikita jelek, dan Nikita adalah orang yang pembuli, ya banyaklah bahasa-bahasa yang tidak pantas saya katakan di sini. Adalah orang-orang yang percaya kepada fakta persidangan sesuai dengan dakwaan. Jaksa itu adalah orang yang betul-betul harus bisa membuktikan, Bang Deddy. Nah, ketika saya melihat dalam perkara yang sedang bergulir, ada permasalahan hukum yang memang harus kita teliti bersama. Contoh dalam penegakan hukum, kan saya sering bilang, actori incumbit onus probandi adalah asas dalam hukum acara pidana, yang berarti siapa yang menuntut, ia yang wajib membuktikan. Siapa yang menuntut? Reja Gladys kepada NM bahwa RJ menuduh, ya kan? Apakah dia bisa membuktikan? Bisa membuktikan. Membuktikannya dengan apa? Dengan rekaman pembicaraan yang inkonstitusional dengan pasal 30 ayat 1, ya kan? Oke. Actori incumbit probatio dalam konteks hukum pidana, tentunya yang melakukan penuntutan itu adalah jaksa penuntut umum. Sehingga jaksalah yang wajib membuktikan kesalahan terdakwa, ya, di mana kelanjutan aksas actori onus probandi adalah actore non probante reus absolvitur, yang berarti jika tidak dapat dibuktikan dengan dua alat bukti yang cukup dan sah secara hukum sesuai KUHP 183-184, alat bukti yang dijadikan dakwaan oleh terdakwa oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan. Artinya, jika jasa penuntut umum dalam perkara pidana Nikita Mirzani tidak dapat membuktikan alat bukti yang sebenar-benarnya alat bukti atau actore non probante, maka reus absolvitur, terdakwa harus diputus bebas. Nah, yang kita uji adalah sekarang alat buktinya. Sepakat dengan Bang Deddy bahwa alat bukti itu sekarang lagi bergulir di pengadilan. Saya sepakat sebelum penetapan sebagai tersangka, maka kasus ini akan berjalan terus. Berarti kan kita berpacu dengan waktu, ya kan? Sidang Nikita Mirzani ini masih panjang, Bang Deddy. Nggak mungkin bisa seminggu 2 minggu selesai. Nah, sementara kalau seandainya putusan dari kepolisian RJ sebagai tersangka, itulah yang akan menjadi pertaruhan. Dan kalau saya boleh sedikit sebentar lagi saya menjelaskan, kalau saya boleh menjadi suatu analogik, saya sebagai hakim ya Pak Deddy. Saya sebagai hakim, dalam diri saya sebagai jaksa penuntut umum, saya sebagai hakim akan mempertimbangkan betul hakim dalam memutuskan perkara tidak dapat dipidanakan sesuai SEMA nomor 9 tahun 76. Dia bebas-bebas saja mutusin. Tetapi hakim akan menjadi suatu pertaruhan. Maka dari itu saya akan berpikir sebagai hakim untuk menguji alat bukti dan memperbandingkan status tersangkanya tersebut. Kalau saya tidak mengatakan hari ini sidang Nikita Mirzani di stop dan hari ini kita akan bebas, tidak Bang Deddy, karena proses hukum ini akan berlangsung. Seandainya Bang Deddy, kalau putusan ini jatuh kepada Nikita Mirzani dan Nikita Mirzani menjadi seorang narapidana, apabila alat bukti diuji di Polda Metro, status tersangka bahwa betul Reja Gladys melakukan penyadapan, apa jadinya Bang Deddy penegakan hukum itu? Itulah yang Bang RD katakan di sini, jangan sampai proses hukum yang terjadi itu mengkriminalisasi Nikita Mirzani, saudaraku. Begitu kira-kira. Nah, berarti Bang RD sepakat sama gua bahwa sidangnya sekarang ini akan berlanjut sampai vonis itu ya. Nah, cuma gua belum dapat jawaban tegas soal pernyataan gua bahwa sidang ini belum tentu nanti akan membebaskan Nikita Mirzani selama. Aduh, capek Sebentar, deh Bang. Kak. Bang RD, sekarang gini ya, lu pahamin tadi ya, ketika ini nanti, lu dengerin lo. Ketika ini nanti berlangsung sidang terkait barang bukti tersebut dan tiba-tiba ini masih berlangsung lagi, udah ketika itu yang disangkakan itu benar, ternyata dia ilegal barang buktinya, otomatis hakim harus membuat keputusan. Paham nggak maksudnya Bang RD? Walaupun apapun ceritanya,
Itu maksud Bang RD, lu tuh nggak paham, lu nggak muter-muter, nggak mudeng lu. Apalagi lah dia nih, aduh pusing aku bang nengok orang kayak gini nih bang, stres aku nengoknya. Lu Nggak, yang gini, stres, aku udah jelas dibilang kalau nanti barang bukti tersebut dinyatakan ilegal, hakim itu harus memutuskan. Paham gak sih lu? Iya, itu udah, itu kan pendapat lu kan. Nah sekarang kan gue berpendapat sidang ini tetap harus berjalan sampai vonis dan Bang RD setuju. Nah gue berpendapat lagi, Bang RD belum tentu juga vonisnya bakal bebas. Kenapa? Dalam hal ini memang ada dua kasus yang terjadi, satu kasus penyadapan, satu kasus pemerasan. Nah gue berpendapat nih, penyadapan itu katakanlah nanti berhasil dibuktikan Bang Fahmi di pengadilan ini yang sedang berjalan bahwa alat bukti rekaman itu, karena setahu gue rekaman Bang yang dipermasalahkan Bang, yang dilaporkan ilegal itu penyadapan kan. Nah katakanlah ini gugur satu, berarti kan perlu diuji lagi apakah langsung bakal divonis bebas karena alat bukti itu gugur. Kalau menurut gua belum tentu Bang, nanti ada alat bukti lain, kan 5 alat bukti Bang, minimal 2 alat bukti itu kan, minimal 2 loh. Nah kalau nanti ternyata alat bukti yang lain ternyata masih mendukung bahwa pemerasan itu ada, ya menurut gua bisa aja dia diponiskan bersalah. Tapi Reza Gladys dalam hal ini tetap harus menjalani proses hukum di kasus yang penyadapan. Nah gitu Bang. Gue mau ketawa Kasil. Sementara alat bukti utama dalam kasus ini adalah rekaman. Sementara rekaman itu Gak usah lu yang jawab, Kasil sama Bang RD yang jawab. Gue nggak tahu. Gue ketawa ngeliat lu. Apalagi. Sumpah. Udah jawab Bang RD. Gue lebih ketawa lagi nengok lu. Jawab Bang RD. Jawab Bang RD. Siap, Bang Deddy begini. Bang Deddy, kita sama-sama ketahui alat bukti itu ada 5, salah satunya ahli dan sebagainya ya. Tetapi Bang Deddy, kalau suatu penghambat proses hukum itu tidak mendasar kepada sesuatu hal yang sangat objektif, relevan, dan aksiologi atau mengandung nilai, maka kita boleh berkelit Bang Deddy. Ini sudah jelas-jelas alat bukti utama yang sering digembor-gembor pendukungnya RJ adalah rekaman pembicaraan Mail. Jadi ini udah nggak bisa kemana-mana lagi. Sekarang sprint Bang Deddy, sprintnya begini. Kalau penegakan hukum atas pelaporan Fahmi kepada RJ di Polda Metro Jaya berjalan cepat, saya kan bertanya kan begitu, dan jawabannya sudah pasti Bang Deddy. Saya sangat meyakini seyakin-yakinnya status tersangka RJ yang melakukan penyadapan tanpa izin dengan cara apapun sesuai prasa pasal 30 ayat 1 dibenarkan oleh penyidik Polda Jabar, maka proses hukum ini akan menjadi keyakinan hakim untuk diberhentikan kurangnya alat bukti. Inkrah Bang. Oke, saya kasih bonus. Apa yang akan terjadi kepada RJ? Sudah melekat sesuai pasal 36, ancamannya 6 tahun, barang siapa menuduh tanpa bukti. Nah, dia kan sudah menuduh, tidak bisa dibuktikan oleh pengadilan. Begitu Nikita Mirzani bebas, sudah disiapkan pasal tersebut 6 tahun untuk RJ. Itu yang pertama. Terus pasal-pasal yang lainnya. Makanya dengan dengan santainya saya bilang ayo kita berdamai yuk, kasihan RJ, kasihan NM. RJ aja deh gimana caranya, dengan cara kedua belah pihak penasihat hukum jangan egois sehingga restoratif justice itu betul-betul berpihak kepada keadilan. Kalau kalian memaksakan argumentasi atas dasar pelaporan Bang Fahmi di Polda Metro terkait penyadapan ini dibenarkan oleh pihak kepolisian, saya mau tanya, mau 10 ganti hakim pun hakim tetap melek bahwa cacatnya alat bukti yang dilakukan oleh si pelapor untuk menghentikan perkara persidangan ini karena tidak sesuai dengan KUHP 183, 184, dah final Bang Deddy. Tapi kalau misalkan proses hukum terjadi di Polda Metro Jaya terlambat dan menunggu persidangan Nikita Mirzani sampai inkrah, maka apa jadinya Nikita Mirzani setelah dia diponis, misalkan taruhlah sesuai dengan keinginan kalian ya 20 tahun penjara, apa jadinya penegakan hukum ini? Masa saya, Kak Sil, penasihat hukum lain nggak menyuarakan tentang hukum untuk keadilan masyarakat, Pak? Akan bobrok negara ini.
akan hancur negara ini menyaksikan proses persidangan yang tidak memiliki kemanusiaan yang adil dan beradab. Terima kasih Bang Deddy. Langsung Kak Sil, silakan Kak Sil. Bang Silet, Nanti aku gue tanggapi. ya. Silakan Kak Sil. Oke, Siapa? seru juga, tapi kita jangan keroyokan, satu-satu aja. Karena memang ramenya Komal ini kan karena ada perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat ini nggak bisa kita memaksakan pemikiran kita dijejali kepada orang lain. Bertahan saja, ya, defend gitu. Tapi yang jelas gini ya, di dalam suatu persidangan, ya, kita memakai hukum acara pidana. Ada dua pihak yang berkelahi di dalamnya, yaitu JPU dan penasihat hukum. JPU itu jaksa penuntut umum, ya, penasihat hukum itu pengacara. Dan ketika bicara PH berarti dia dikuasakan oleh kliennya, ya, untuk menjadi orang yang berada di dalam persidangan vokal untuk membela dirinya. Ketika bicara kebebasan, itu hak terdakwa untuk membela diri sampai tidak ada lagi alasan hukum yang bisa menjerat dirinya. Lantas, pasal 66 KUHP bahwa beban pembuktian ada di jaksa. Jaksa akan mati-matian bilang, Nikmir bersalah, dihadirkannya lah para saksi, nanti ahli dan juga barang bukti. Tapi yang jelas, di dalam persidangan, di dalam hukum acara pidana, hakim wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada terdakwa. Karena apa? Karena harganya adalah kebebasannya. Siapa orang yang mau dihukum 20 tahun, 10 tahun, walaupun 1 tahun sekalipun? Tidak ada. Maka dari itu civil law mengatakan bahwa terdakwa mempunyai kesempatan yang luas dan bebas yang ada di persidangan. Berikan kepada terdakwa. Hakim harus begitu. Hakim tidak boleh berat sebelah. Hakim tidak boleh menghalangi ketika seorang terdakwa sedang membela dirinya. Kalau kemudian teman-teman bicara, ini dakwaan sudah betul, ini saksi sudah betul, ini alat bukti sudah betul, ahli apalagi, nggak usah ada persidangan, nggak usah. Jadi ada hak terdakwa yang luar biasa yang diberikan oleh negara, yaitu apa? Pembelaan. Kan ini menyangkut kebebasannya, menyangkut harga dirinya, menyangkut kehidupannya kelak di masa depan. Maka dari itu teman-teman, kalau ada orang-orang yang bilang, Nikita terlalu lebay, Nikita terlalu heboh, saya akan lebih heboh lagi dari itu kalau saya masuk di persidangan itu. Karena itu gunanya peperangan tentang kebebasan, bukan lagi main-main di persidangan. Kebebasan seseorang, nasib anak-anaknya kelak, nasib dirinya, tanggung jawabnya terhadap keluarganya, kebebasan saudara-saudara, kebebasan. Itu belum seberapa yang dilakukan oleh Nikita. Saya malah akan lebih heboh lagi kalau saya masuk di sana. Saya akan tunjuk jaksa itu, kau diam, kau duduk. Tugas kau hanya menghadirkan barang bukti atau alat bukti. Dan tugas kami menanyakan kepada kau, relevan gak yang kau hadirkan ini saksinya? Relevan gak barang bukti ini? Relevan gak ahli-ahli ini? Itu tugas kami, membantah, menanggapi. Jadi teman-teman sekalian, kalau kemudian ada bilang, oh Reza menang. Nggak ada dalam hukum pidana menang dan kalah. Yang ada adalah kebebasan. Nafas seorang pengacara adalah membebaskan kliennya. Dengan segala cara apapun. Yang halal, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau ada yang bilang, oh kok bela-belain terdakwa. Terdakwa bukan orang jahat, belum ketok palu. Ada azas praduga tak bersalah di dalamnya. Jadi tidak boleh ada yang bilang Nikita kriminal, Nikita penjahat, tidak boleh. Kalau itu terjadi berarti Anda yang melanggar hukum, Anda fitnah, Anda tuduh. Ya, jadi jangan begitu. Itu aja dari saya. Makasih. Ya. Jadi makanya kenapa Dedi sebentar ya. Jadi kalian kalau di Komal kalian itu sudah menuduh, memvonis orang. Jadi itu tidak boleh.
Kalian tuh terlalu biasa seperti itu. Dan kalian ketika disampaikan oleh para yang tahu hukum tentang bagaimana ini pola-polanya, kalian selalu membatalkan, itu kan cuma begini doang. Ini ada lagi di bawah tadi menyatakan bahwasanya alah mana ada itu, ya hakim urusannya hakim, nggak gitu. Kalian selalu bilang tuh, termasuk juga itu donaturnya kalian itu bilang kalau itu terlalu lebay, kelakuannya terlalu enggak. Ajas praduga tidak bersalah itu di rumah peradilan itu harus ada. Di sini pembelaan diri dia itu bersama PH-nya, dia yang Kasil benar bilang tadi benar. Jadi kalian itu tolong ketika berkomal itu ada aturan yang berlaku. Apa aturannya? Jangan menuduh, jangan memvonis orang. Kalau kalian kan enggak tuh selalu itu udah terbukti memeras, buktinya di mana? Kita terangkan dari sisinya kita yang tidak tahu hukum terkait proses itu, terkait saksi-saksi yang disampaikan. Bahkan saksi pelaku sendiri itu berbohong dengan BAP yang dia tulis gitu loh. Di mana konteksnya? Kalian kalau diketahui itu, enggak, kami tetap dia pemeras, dia penjahat, dia begini, dia begitu. Kalian selalu begitu gitu loh. Bukan nggak mau berdebat dengan kalian, bukan tidak mau berdebat dengan baik dengan kalian, tetapi ketika kita berdebat by data dan fakta serta hukum yang berlangsung dengan adanya Kasil, Bang RD Lau, dengan adanya Bang Advokat, kalian itu selalu dikasih keterangan apapun merasa karena memang kalian udah mudeng bahwasanya itu Nikita pemeras. Dan maaf sebelumnya malah ada orang yang mengaku pengacara itu sampai menjatuhkan nilai pengacara gitu loh. Dan itu yang terjadi gitu loh. Nikita itu nangis-nangis lebay, dia ngomong begitu lagi. Seorang pengacara loh. Kalian ini tolong kalau mau berdebat silakan. Tidak ada yang melarang perdebatan kalian. Tapi jangan ketika kalian di komal kalian sendiri itu kayak kau sendiri ya dia, kau menayangkan pornografi. Kau lakukan itu. Tanpa kau sadari kau sudah menghujat orang sampai ke dalam-dalam inti kehidupan pribadi orang lain. Tapi kalau kau diperingatkan, kau tuh gak akan pernah mau dengar. Sampai ada tuduhan kau menerima DP 15 juta itu asumsikah menurutmu atau apapun itu cuman kau yang tahu. Jangan begitu. Bukan aku tadi marah sama kau karena apa? Dari kemarin kau tuh kita debatin dengan ini loh datanya, rekaman. Nah kau konteksnya ini gini ya. Setiap permasalahan itu pasti ada runutannya. Ada asal muasalnya. Kita bahas per item, asal dari mana mulanya. Kalau kalian enggak, langsung ke balasnya. Itu kan pemerasan. Pemerasan, intinya ke pemerasan. Begitu, enggak gitu. Hukum itu tidak seperti itu. Sampai kau bilang tadi, aku enggak level berdebat sama orang yang pendidikannya rendah. Kau bilang begitu tadi. Tanpa kau ketahui siapa Kak Sil, tanpa kau ketahuin siapa Bang RD, siapa yang ada di sini, dan siapa saya, kau nggak tahu. Jangan seperti itu. Berdebatlah kau dengan konteks yang benar. Dan tolong jangan menyalahkan orang tanpa tahu kau sebab akibatnya. Kau vonis orang, itu bukan tugasmu. Ya, aku sendiri, aku tidak tahu tentang hukum, tetapi aku mau belajar. Banyak, Kak Sil ada, Bang Nyoman ada, Bang Togar ada. Tapi apa? Saya bisa belajar itu dari cara mereka menganalisis gitu loh. Kalau kalian tidak, kalian tuh berdasarkan perasaan. Itu yang bikin agak dedek ngeliat kalian, dableknya kalian itu. Sampai mengatakan bahwasanya apa? SDM rendah lah, attitude bego lah, terus IQ-nya rendah lah. Ngeri kan? Ngeri kan kalian? Jangan seperti itu. Ya. Silakan kau mau menjawab. Oke. Jadi kalau untuk Kasil aku nggak ada yang perlu tanggapi karena itu betul semua, normatif kan? Itu betul semua tuh. Jadi gua sama dengan Kasil. Nah, Mak Boti ini gua mau tanggapi sama Bang RD sedikit. Nah, kalau tuh Mak Boti ini, Mon Black ini, jadi gini, ini kita ini sedang bedah kasus ya, eksaminasi publik ya kan. Kalian aja boleh kok membedah ini, menganggap misalnya DRG itu yang bersalah bla bla bla. Kita nggak ada masalah kok. Terus kalau kita berpendapat dengan membaca dakwaan dan barang bukti terus kita berpendapat juga boleh lah, nggak perlu lah kalian bilang itu nggak boleh. Udah itu aja aku tanggapin ya. Itu hak kita masing-masing lah, itu aja. Kemudian untuk Bang RD gini Bang.
kami ini misalnya Bang Edi menyatakan bahwa menurut pendukung RG bahwa itu rekaman itu alat bukti utama. Jadi menurut Bang RD berarti kalau seandainya alat bukti itu dipatahkan ilegal, berarti harusnya nanti divonis bebas. Kurang lebih begitu kan maksud Bang RD. Kami ini kan bukan hakim, Bang. Kan Abang juga tahu alat bukti itu juga ada 5. Kalau satu patah, nggak mungkin dong yang lain istilahnya langsung gugur otomatis. Kan juga harus diuji lagi di pengadilan itu. Ini gue normatif aja nih Bang, nggak mau berlebih-lebihkan. Abang kan juga tahu pasti alat bukti itu 5. Kalau ada 1, 2 yang dipatahkan misalnya, contohnya keterangan ahli misalnya, membaca tentang teks yang chatting-chatting itu atau apapun lah alat bukti lain. Gue normatif aja nih, kalau ternyata ada 2 alat bukti lain selain rekaman ini yang katanya ilegal, ya, ternyata 2 alat bukti itu cukup meyakinkan hakim. Ya itu bisa aja nanti dia diponis lagi. Jadi jangan beranggapan, jangan langsung kita di saat ini euforia yang berlebihan, ya dengan dipatahkannya 1 alat bukti itu rekaman suara itu atau berapa rekaman misalnya, terus kita langsung mengasumsikan ini udah pasti bebas. Aku hanya mengingatkan aja, ini benar aku ngomong, aku nggak ngarang-ngarang. Bang RT kan tahu sendiri alat bukti itu ada 5. Apa Bang RT menganggap dengan dipatahkannya 1 penyadapan ini kan penyadapan? Emangnya chatting itu penyadapan Bang? Terus ada saksi-saksi, ada ahli nanti. Kan ini bicara penyadapan, jadi yang berhubungan dengan penyadapan aja yang mungkin akan dipatahkan. Tapi kan masih ada alat bukti lain Bang RD. Bang RD kan paham sekali soal itu. Nah itu aja Bang. Siap, langsung saya jawab. Itu bisa naik P21 karena apa sih Dedi? Naik bisa. Oke, nggak apa-apa, langsung saya jawab aja. Ada MA rupanya anak emak. Ya Allah Tuhanku, maaf ya nak. Emak nggak lihat tadi anak ya. Ini Bang Dedi. Tadi udah saya bilang makasih sama kasih, klien ngasih koin, ternyata enggak. Tapi nggak apa-apa lah, makasih itu baik. Ini Bang Dedi. Bang Dedi itu berkutat kepada suatu alat bukti. Bang Dedi kalau mau dibedah alat bukti ada 5 itu semuanya secara fundamental mengarah kepada barang bukti utama, yaitu rekaman pembicaraan yang selalu kalian sebutkan. Bang Dedi, dasar dari mana Delo berbicara bahwa telosnya hakim akan mempertimbangkan perkara ini nggak bakalan lanjut, Bang Dedi? Coba kalau misalkan sudah kita ketahui bersama upaya hukum yang dilakukan oleh Bang Fahmi itu kan termasuk melaporkan ke KPK. Kalau memang iya, terus sudah dilakukan upaya pelaporan balik. Kalau memang iya jadi tersangka, Bang Dedi, hal dalam pembatalan dakwaan itu terbagi dalam beberapa opsi, ya kan? Keberatan terdakwa, perubahan dakwaan sesuai pasal 144 yang notabene diberlakukan oleh pasal tersebut selama 7 hari, cuman 1 kali kesempatan disempurnakan. Nah, otomatis kan kita juga dari dakwaan ini dari awal sudah banyak kontroversi, ya kan? Nah, akibat hukum pembatalan dakwaan itu Bang Dedi, ya kan, ada perasa batal demi hukum, ya kan? Nah, Bang Dedi mungkin nanti baca-baca lah, nggak perlu saya jelaskan. Kalau seandainya sudah terjadi batal demi hukum, otomatis pembebasan terdakwa. Jika pembatalan dakwaan murni karena kesalahan jaksa penuntut umum, terdakwa yang ditahan wajib dibebaskan. Terus penundaan atau penghentian sidang bisa dilakukan oleh Yang Mulia, karena itu hak konstitusional dari majelis kan gitu kan. Saya equal Bang Dedi, tidak melulu saya harus membebaskan Nikita Mirjani. Kemungkinan dakwaan ulang Bang Dedi. Dakwaan ulang kan semakin ngaco itu jaksa penuntut umum, melanggar ketentuan konstitusional pasal 144. Ya kan? Masa dakwaan diulang-ulang gitu kan? Nah, penting untuk diperhatikan Bang Dedi. Pembatalan dakwaan berbeda dengan putusan bebas. Putusan bebas diberikan setelah pemeriksaan pokok perkara, sedangkan pembatalan dakwaan terjadi sebelum pemeriksaan pokok perkara atau dalam putusan sela. Nah, ini kan mau menuju putusan sela nih Bang Dedi. Saya juga masih equal kok, tidak melulu memaksakan. Tetapi yang saya lihat analisa yang saya sampaikan tadi Bang Dedi ini mengarah kepada terbuka ruang untuk Nikita Mirjani bebas. Itu adalah keadaan yang memaksa. Yang saya analogikan apa jadinya sprint laporan Bang Fahmi di Polda Nikita Mirjani sudah diponis.
enak nggak sih di hati kalau Bang Deddy punya saudara dikriminalisasi, Bang Deddy punya saudara dipenjarakan dengan 2 alat bukti yang masih sengketa dan patut diduga alat bukti utama yang dilakukan oleh untuk mendakwakan Nikita Mirjani dari proses yang ilegal, dari adanya proses konspirasi kong-kali-kong antara pelapor dengan penyidik, pelapor dengan JPU, BAP dirubah 3 kali dan lain sebagainya kan gitu. Itulah mata publik yang melihat bahwa kita melihat bukan sosok Nikita Mirjaninya lah. Ini jangan sampai terjadi kepada Nikita Mirjani yang lain, terdakwa yang lain yang jauh dari viralitas, sehingga penegak hukum itu seenaknya aja dia melakukan hal yang memang bertentangan. Untung ini kasusnya viral, makanya kita di garda terdepan menyampaikan suatu pendapat hukum dari masyarakat yang paling tinggi sampai masyarakat yang paling bawah, dari penegak hukum, advokat sampai jaksa-jaksa yang lain, memberikan contoh jangan seperti ini. Dan ini sudah terlihat Bang Deddy. Nah, jadi Bang Deddy jangan menekankan kepada alat bukti yang lainnya. Cukup memahami bahwa secara fundamental yang linear yang menjadikan subjek perkara ini adalah alat buktinya adalah rekaman, dan kita semuanya rekaman itu sedang diuji. Cuman begitu aja Bang Deddy. Kita sepakat kok tidak harus persidangan stop sampai di sini, tidak. Karena kita juga menghargai buktinya pendukung Nikita Mirjani mengikuti proses sidang kan begitu. Nah, dengan adanya kabar berita ini, mudah-mudahan saya berdoa untuk bisa menegakkan hukum demi rakyat untuk keadilan. Sidangnya itu ada sebelum ada putusan hakim yang sebelum putusan inkrah, ada keputusan hakim yang bijaksana untuk melakukan perbaikan alat bukti. Nah, saya berharap mudah-mudahan Jamwas ya kan melakukan eksaminasi nih di dalam internal jaksa penuntut umum. Sudah benarkah? Karena apa? Karena ketika putusan pengadilan ini inkrah, maka jaksa penuntut umum seluruh Indonesia yang akan malu, bukan si perempuan itu aja yang mungkin malu karena dia membawa ranah institusi. Paham ya Bang Deddy ya? Begitu Bang. Siapa mau berpendapat lagi? Mbak MA silakan nak. Ini Emma ini anak keberapa, Mak? Anak Emak ya? Anak gue RD, lu bapaknya udah puas lo, puas. Ya lanjut. Ya betul itu kata Bang RD, itu kata Kecil kan. Jadi logikanya gini aja sih, memang betul. Mungkin saja nanti akan tetap menunggu putusan kan begitu. Tetapi dasar hakim itu memutuskan kan ada pertimbangannya. Kita balik lagi ke situ. Misal Nikita Mirjani secara sah dan meyakinkan bersalah kan gitu kan sebagainya. Dasar pertimbangannya kan ada di situ. Pertimbangannya itu pasti berdasarkan alat buktinya toh, berdasarkan barang buktinya toh, ya kan? Itu pertimbangan hakim. Nah, bisa juga kemungkinan dikarenakan alat bukti tidak cukup yang terjadi di fakta persidangan, dikarenakan ada laporan yang diberikan Bang Fahmi di dalam ruang sidang, di mana terkait dengan salah satu alat bukti atau salah satu barang bukti tersebut sudah dilaporkan dan hasil laporannya itu diberikan kepada hakim. Nah, itu sebagai pertimbangan hakim. Ketika hakim itu memutuskan Nikita Mirjani itu bersalah ataupun tidak, itu sebagai pertimbangannya pasti salah satunya. Kan begitu. Nah, pernah nggak nonton sidang yang dimana ternyata alat bukti di fakta persidangan itu tidak cukup? Hakim memutuskan begitu. Karena tidak meyakinkan kan? Tidak meyakinkan hakim. Salah satu contoh, ketika saksi di dalam BAP-nya, dia sudah mengatakan bahwasanya pelakunya si A katanya kan. Saya melihat si A. Ternyata di fakta persidangan dia mengatakan bukan si A tapi si B. Kan begitu. Itu salah satu, itu saksi adalah bagian dari alat bukti. Nah, kemudian ketika di dakwaan itu dikatakan barang buktinya berupa sendal jepit gitu kan. Rupanya di fakta persidangan bukan sendal jepit yang dihadirkan, tetapi baju. Kan gitu. Itu salah satunya. Artinya
yang di dalam dakwaan termasuk alat buktinya, ya kan, bisa masuk ke dalam P21, bisa masuk mentersangkakan seseorang, minimal 2 alat bukti kan katanya kan. Kemudian pemberkasan sudah lengkap, masuklah ke dalam P21, itu semua dituangkan di dalam fakta persidangan, diuji kembali, kan begitu, disaksikan oleh hakim, betul tidak ini tuduhan mereka, kan gitu, tuduhan jaksa ini betul tidak, bisa nggak jaksa membuktikan. Kalau misalnya di dalam fakta persidangan alat-alat bukti tersebut itu tidak sesuai dengan tuduhan itu, apa jadinya? Berarti alat bukti tidak cukup toh. Nah, itu pun yang akan menjadi pertimbangan hakim nanti ketika hakim memutuskan seseorang bersalah ataupun tidak. Pasti dia akan mempertimbangkannya dari alat buktinya. Nah, kita sama-sama tahu bahwasanya salah satu alat bukti ataupun barang bukti yang dijadikan di tuduhan JPU itu jelas. Di situ dikatakan rekaman kan, percakapan kan. Nah, kalau misalnya coba bisa bayangkan secara logika aja deh. Kalau misalnya rekaman tersebut itu tidak ada, dalam arti kata tidak dipakai kan gitu, karena alat bukti, barang buktinya tadi ilegal dan sebagainya, nilainya 0 ya kan di mata hakim, itu tidak ada, bagaimana? Coba, apakah cukup dengan perkataan Nikmir komunikasi dengan Dr. Oki saja? Apakah ketika ada bukti pesan WA Dr. Oki dan Nikita Mirjani berbicara, Dr. Oki mengirimkan 2 produk, kemudian ditanggapi sama Nikmir, wah bisa hancur itu kredibilitasnya Dr. RG. Itu kan tanggapan. Ketika Dr. Oki memberikan pesan 2 produk RG yang ilegal gitu atau bermasalah, siapapun orang bisa saja memberi tanggapan hal seperti itu. Itu kan hal wajar, itu adalah sebuah tanggapan ketika dia melihat sesuatu hal yang negatif. Apakah itu bisa dikatakan ada niat jahat di situ, masuk kepada unsur niat jahat? Kan tidak ada. Kecuali tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada sebab dan akibat, Nikita Mirjani tiba-tiba ngechat Dr. Oki dan memberitahu, gue nemuin 2 produk RG yang ilegal loh, gue mau menghancurkan kredibilitasnya. Kalau dia nggak ngasih gue uang, itu baru kena tuh unsur niat jahatnya. Tapi di sini kan tidak ada. Yang dimana Nikita Mirjani tidak mencoba untuk mencari tahu atau dia mencari tahu menyelidiki produk-produk RG yang ilegal, kan nggak ada. Dia kan diberitahu oleh Dr. Oki. Berarti niat jahatnya atau unsur niat jahatnya tidak ada. Apakah itu cukup? Percakapan itu dijadikan bukti bahwasanya Nikita Mirjani itu mengancam? Kan tidak. Kemudian terkait dengan pesan lagi, kita berarti bicara pesan dong. Kalau misalnya rekaman itu nilainya 0, pesannya apa lagi? Pesannya di mana Mail mengatakan kepada RG, Kak Niki akan speak up tentang hubungan kakak dengan Waria Tubles. Apakah ada kejelasan kalimat pengancaman di situ? Nah, speak up kan konotasinya banyak. Tidak masuk kepada unsur negatif ataupun positif. Karena tidak ada kejelasan kalimat di situ. Apakah itu bisa dikatakan Mail ataupun Nikita mengancam? Kan tidak bisa. Kecuali Kak Niki akan speak up tentang hubungan kakak dengan Waria Tubles. Kakak dulu pernah tidur berdua di kamar gitu atau apa kayak, ya kan? Itu baru jelas, kejelasan kalimat nggak ada di sini. Jadi kalau masuk kepada unsur pengancaman ya, apakah kejelasan kalimat itu penting di dalam unsur pengancaman? Ya jelas penting lah. Penting lah. Salah satu contohnya lagi. Kan kita pasti akan dipanggil ahli bahasa ya. Salah satu contohnya lagi, besok kalau kau nggak ngasih aku duit, tengok aja ya. Apakah itu sebuah pengancaman? Besok kalau kau nggak ngasih aku duit, kau lihat aja ya. Nah, nggak ada penjelasan kalimatnya di situ. Apakah itu masuk dalam unsur pengancaman? Apa dia memakai apa di situ? Niatnya apa? Akan apa? Objeknya apa di situ? Apa yang dipakai? Apakah pencemaran nama baik kah? Apakah membuka rahasia kah? Apakah memakai kekerasan kah? Tidak ada. Ya kan? Jadi objek ataupun suatu kalimat, kejelasan dalam suatu kalimat itu harus jelas di dalam yang namanya kategori pengancaman ini, Dedi. Jadi kalau misalnya dikatakanlah rekaman tersebut nilainya 0, kok bisa bayangin aja?
Tidak ada kejelasan pengancamannya di situ. Tidak jelas. Cacat terakhir, bagaimana seseorang bisa dihukum dengan barang bukti yang sepotong-sepotong, tidak ada kronologi yang jelas di dalamnya, tidak ada unsur yang bisa ditemukan terkait dia, niat, objeknya, akannya, itu harus bisa ditemukan semua. Kalau misalnya di awal P21 itu pemberkasan sudah lengkap dikarenakan satu barang bukti, yaitu berupa rekaman. Jadi dikarenakan barang bukti berupa rekaman tersebut, percakapan rekaman tersebutlah naik ke dalam P21, ya kan? Tiba-tiba di dalam fakta persidangan, rekaman tersebut dari pihak Nikmir memberi tahu kepada hakim, majelis hakim, bahwasanya laporan tersebut ilegal. Kami sudah melaporkannya, ini surat laporan udah sampai sini, sudah ada tersangkanya dan sebagainya. Nah, berarti tidak lagi keseluruhan, tidak lagi menjadi sesuatu fakta hukum yang tuduhan yang memang bisa dikatakan masuk kepada unsur pasalnya. Itu kan JPU memasukkan tuduhan tersebut katanya masuk ke dalam unsur-unsur pasalnya. Itu kan tuduhan JPU kan, dikarenakan satu barang bukti yaitu rekaman. Nah, kalau misalnya rekaman itu nilainya 0, bagaimana? Apakah masuk ke dalam unsurnya? Kan tidak. Berarti bisa kita katakan bahwasanya kemungkinan besar Nikita Mirzani akan bebas. Karena nilai pembuktiannya itu 0 terkait dengan alat buktinya tadi. Salah satunya rekaman tadi. Udah ya. Silakan Udah, aku Budi, tanggapin. silakan. Oke, nah ini bongkar ini benar nih. Dia secara tidak langsung udah mendukung statement gue. Kenapa? Karena kalau misalnya rekaman ini dipatahkan, dia sedang membahas alat bukti yang lain tadi barusan kan. Nah, itu maksud gua. Cuma menurut bongkar, alat bukti lain pun juga tidak akan mendukung. Nah, itu kan pendapat Bang MA. Nah, kalau pendapat gue beda lagi, tapi aku tidak mau mendebatkan itu. Biarkanlah kita masing-masing berpendapat ya. Gue coba mengingatkan aja nih, jangan lupa dulu kasus Kapolda Sumut masalah narkoba. Itu lebih banyak membahas chat, tapi dengan itu beliau dihukum kalau nggak salah seumur hidup. Nah, itu aja yang mau gue sampaikan ya. Pendapat gue tetap seperti itu. Pokoknya kalaupun ini dipatahkan masih ada alat bukti lain seperti yang bongkar sampaikan tadi. Cuma apakah itu cukup kuat untuk meyakinkan hakim? Kita lihat aja. Kalau menurut bongkar tidak cukup kuat. Kalau menurut gue sih tanpa rekaman ini pun masih bisa, masih mendukung. Nah, itu aja. Sebentar, boleh saya kasih pendapat Kak Sil, Bang MA, anak Mat ya, sama Bang RD Lau juga ya ada di bawah. Lanjut. Di dalam dakwaan, di dalam BAP dakwaan itu yang dilampirkan sebagai barang bukti utama hampir 70% adalah tentang rekaman suara. Ya, jadi kamu harus pahamin ya, Det ya. Ini mak lembut loh, soft spoken, karena aku diajari mami aku nggak suka marah-marah, gitu ya, Det ya. Jangan. Kalau setidaknya kamu harus pahamin dulu maksudnya dari para orang yang tahu hukum ini. Kalau barang bukti utama saja ilegal, barang bukti berikutnya itu istilahnya chattingan atau bagaimanapun, dan itu tadi disampaikan MA itu nilainya 0 karena tidak ada pembuktiannya. Dari situ ya secara ya kalau aku ya seperti kau bilang tadi, ini pendapat aku ya. Ya nanti kita tanya secara hukumnya, itu ya sudah harus gugur. Di mana sang pelapor saja sudah mengatakan apa yang dia berikan keterangan dan kesaksian itu tidak benar. Bahwasannya itu dia masalah skincare, dia rubah menjadi masalah pribadi. Nah, kalau terjadi perubahan dakwaan kembali, apa yang terjadi? Ini loh maksudnya. Kamu paham nggak? Kalian berbicara ya, dari kemarin aku sudah sampaikan.